Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya memiliki sifat sabar dalam diri kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delis Nahadawiyah dari kelas 12 MIPA 5. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya, demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta mereka yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yuzaunal ghurafatu bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa sallama. Artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jika kita memiliki sifat sabar, maka kita akan mendapatkan manfaat di antaranya. 1. Banyak bersyukur. Orang yang mempunyai sifat sabar akan selalu mengingatkan dirinya untuk bersyukur, dikarenakan dirinya yang sabar mendapatkan hasil sekecil apapun itu. Yang kedua, menjadi mengerti tentang kehidupan. Dengan kesabaran yang dimiliki, orang akan mengerti tentang kehidupan yang sebenarnya, di mana hidup itu tak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang optimis. Kesabaran akan mengajarkan agar tetap optimis menjalani hidup walaupun kegagalan menghampiri kita, tetapi dengan bersabar rasa optimis akan lahir dalam diri kita untuk meraih sebuah keberhasilan dan impian kita. Dan yang terakhir, disukai banyak orang. Sabar merupakan salah satu yang disukai orang. Dengan kita mempunyai sifat sabar, kita akan cenderung suka menolong, tidak suka marah, dan sering mengalah kepada orang atas perselisihan yang terjadi di hidup kita. Dan bagaimana jika kita tidak memiliki sifat sabar dalam diri kita? Jika kita tidak memiliki sifat sabar dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan kerugian, di antaranya rugi dalam aspek kesehatan. Ketidaksabaran seringkali berkaitan dengan emosi negatif seperti marah, kesal, dan frustasi. Emosi-emosi seperti itulah tentu saja akan meningkatkan kadar stres yang membuat perubahan pada sistem aliran darah
dan menjadikan kondisi pikiran juga emosi tidak stabil. Yang kedua, banyak hal akibat tidak berpikir kritis. Ketidaksabaran kerap mendorong kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Hal ini tentu saja sangat mendekatkan kita pada jurang kegagalan. Dan yang terakhir, tidak bertumbuh dalam hal spiritual. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada tubuh, pertumbuhan tidak hanya terjadi pada pola pikir, tetapi juga pada spiritual. Sebagaimana ketidaksabaran menghalangi pertumbuhan pola pikir, begitu pula ia menghalangi pertumbuhan spiritual. Jadi, apabila seseorang itu tidak sabar dalam menghadapi berbagai macam situasi dan rintangan, ia akan merasa kecewa karena segala sesuatu yang dikerjakan tanpa disertai dengan kesabaran tidak mungkin akan mencapai sukses. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sesuatu, pekerjaan atau perjuangan merupakan syarat utama untuk sukses dalam usaha yang dilaksanakannya. Harus disertai dengan pengertian dan kesadaran yang mendalam yang sangat mendorong untuk berlaku sabar. Orang mukmin hendaknya senantiasa berhati sabar apabila menghadapi kesulitan atau musibah. Dan dia bersyukur apabila mendapat keberuntungan dan kesenangan serta kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sayyidina Ali karamullahu wajhah pernah mengatakan bahwa kesabaran itu ada 3 macam. Pertama, kesabaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan, perbuatan keji dan mendatangkan dosa. Ketiga, kesabaran menghadapi berbagai macam cobaan atau musibah. Ketiga kesabaran itulah yang perlu diperhatikan dalam berbagai usaha dan kegiatan dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ceramah yang saya sampaikan banyak kekurangan dan salah kata, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.